Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak bihun goreng cabai hijau. Dari 2 keping bihun jagung, hasilnya bikin chic and shock karena hasilnya jadi banyak banget. Selain jadi banyak, modalnya juga murah dan rasanya enak karena kita menggunakan cabai hijau. Jadi aromanya itu lebih wangi ya teman-teman, dan beda dari biasanya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Nah, di sini aku sudah siapkan 2 keping bihun jagung, beratnya kurang lebih 150 gram. Kemudian bihun jagungnya ini kita rendam menggunakan air hangat sampai dia benar-benar lunak ya teman-teman, kurang lebih selama 5 menit. Nah, seperti ini hasilnya setelah direndam 5 menit, kemudian ditiriskan, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada apa ini namanya, jamur kuping ya teman-teman. Ini kurang lebih beratnya 150 gram. Ini dari 50 gram jamur kuping kering, lalu aku rendam ya teman-teman. Hasilnya jadi banyak banget. Untuk bumbunya simple banget teman-teman. Di sini aku menggunakan 6 siung bawang merah, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. 15 buah cabai hijau keriting, lalu ini kita iris serong seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau mau lebih pedas lagi, teman-teman bisa tambahkan cabai rawit. Selain bumbu iris, di sini ada juga bumbu halus ya teman-teman. Ada 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri yang sudah digoreng, dan setengah sendok teh merica butiran. Tambahkan sedikit garam supaya nguleknya lebih gampang. Nah, kalau sudah halus, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Panaskan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng, kemudian tumis bawang merahnya. Tumis sampai harum dan layu seperti ini. Lalu masukkan bumbu halusnya. Lanjut ditumis sampai bumbunya matang dan tanak ya teman-teman. Gunakan api kecil saja supaya tidak mudah gosong ya. Mak petunduk, bumbunya sudah matang, ini sudah wangi dan harum sekali. Lalu ini kita bisa lebokke jamur kupingnya dan juga cabai hijau keritingnya. Masak sampai jamur dan juga cabai hijaunya tidak berbau langu ya teman-teman. Di sini aku masak kurang lebih selama 2 menit ya. Nah, setelah bau langunya hilang seperti ini, teman-teman bisa masukkan bihun jagungnya. Tambahkan kurang lebih 150 ml air. Ini kita aduk sebentar ya teman-teman, supaya semua bumbunya tercampur dengan merata. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, kurang lebih 4-5 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Dan ini kita masak sampai matang. Jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah 5 menit dimasak, ini bihun goreng cabai hijaunya sudah matang ya teman-teman. Rasanya juga sudah enak banget. Dari 2 keping bihun jagung bisa jadi sebanyak ini ya teman-teman. Ini juga bisa jadi ide menu untuk isian nasi pok ya teman-teman, karena ini hasilnya jadi banyak banget. Hari ini aku masak telur kecap bawang bombay. Meskipun terlihat sederhana, tapi ini rasanya enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu telur ayamnya. Ini aku pakai 4 butir ukuran sedang ya teman-teman. Lalu telurnya ini kita kocok lepas sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Kemudian kita dadar di pan yang agak lebar seperti ini ya teman-teman, dengan sedikit minyak. Nah, kalau telurnya sudah ngeset, kemudian ini kita potong-potong aja seperti ini. Bisa juga diorak-arik ya teman-teman, tapi aku lebih pilih dipotong-potong kayak gini supaya terlihat estetik. Untuk bumbu-bumbunya simple banget teman-teman. Di sini aku menggunakan 2 siung bawang putih, lalu digeprek dan dicincang halus seperti ini. 1 buah bawang bombay ukuran kecil, lalu dipotong memanjang seperti ini dan dipisahkan per kuntumnya ya teman-teman. Supaya lebih pedas, aku mau tambahin 3 buah cabai rawit, lalu dipotong-potong seperti ini. Bagi yang nggak doyan pedas, cabenya bisa di skip ya. Lalu ada 1 batang daun bawang, ini kita potong-potong dan pisahkan dari bagian putih dan hijaunya.
Kemudian teman-teman bisa siapkan mangkok, lalu masukkan, ini ada 2 saset saus tomat setara dengan 2 sendok makan, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan juga 150 ml air panas. Kemudian semua bahan ini kita aduk-aduk sampai larut ya, lalu sisihkan dulu. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Gunakan api kecil aja teman-teman supaya tidak mudah gosong. Nah, setelah bawang putihnya sudah layu dan harum, teman-teman bisa masukkan bawang bombay dan daun bawang bagian putihnya dulu. Setelah bawang bombaynya layu, lalu masukkan saus racikannya. Dan tambahkan juga cabai rawitnya. Nah, ini kita masak sampai sausnya mendidih ya teman-teman. Seperti ini sudah terlihat mendidih, baru masukkan telur yang sudah diorak-arik. Kemudian masukkan daun bawang bagian hijaunya, dan ini kita lanjut masak sampai sausnya mengental. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah, jika rasanya sudah pas dan juga sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak sambal ikan teri nasi bumbu iris dicampur dengan pete. Wow, rasanya jadi mantap kuadrat alias mantap-mantap. Kemudian kita sajikan dengan nasi hangat, lalu kita aur-aurkan ke nasinya. Rasanya ameh mirip kayak nasi liwet loh teman-teman. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Bahan pertama yang dibutuhkan tentu saja ada ikan teri nasi ya teman-teman. Di sini aku menggunakan sekitar 200 gram. Supaya tensi tidak naik karena terlalu asin, teman-teman bisa rendam ikan terinya kurang lebih selama 5 menit menggunakan air panas. Nah, setelah itu kita tiriskan ya teman-teman. Kalau airnya sudah tiris, kemudian ikan teri nasinya kita goreng sampai matang. Nah, kalau teman-teman suka ikan terinya yang empuk, bisa digoreng sampai ikannya berkulit saja ya teman-teman. Kalau di sini aku gorengnya sampai kekuningan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nah, selain menggunakan ikan teri nasi, teman-teman juga bisa menggunakan ikan teri gundul atau sejenisnya. Untuk bumbu-bumbunya simpel banget teman-teman. Di sini aku menggunakan 3 siung bawang putih. Sebelum diiris-iris, ini bawang putihnya aku geprek dulu ya, supaya aromanya lebih wangi dan lebih tajam. Setajam tatapan emak-emak ketika anaknya ngilangin Tupperware. Betul apa bener teman-teman? Lalu ada bawang merah, ini aku menggunakan kurang lebih 75 gram. Kemudian bawangnya dipotong kayak gini aja ya teman-teman, tidak usah terlalu tipis. Sepertinya dunia perbawangan sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Di Jogja harga bawang putih sudah mencapai 45.000, sedangkan bawang merah menyentuh angka 60.000 per kilo. Di tempat teman-teman berapa nih? Adakah yang nasibnya sama sepertiku? Oke Jud, mari kita lanjut. Kemudian aku menggunakan kurang lebih 10 buah cabai rawit merah, lalu diiris serong seperti ini. Lalu ada 12 buah cabai merah keriting, sama juga ya, ini diiris serong kasar seperti ini. Kemudian ada sekitar 15 buah cabai hijau keriting. Ini sama, ini juga diiris serong seperti ini ya, supaya tidak iri dengan teman-temannya. Jika teman-teman kurang suka pedas, jumlah cabenya bisa dikurangin ya, sesuai selera. Nah, kemudian ada 1 buah tomat merah, ini kita iris-iris kasar seperti ini. 2 buah tomat hijau, ini sama, ini juga diiris kasar seperti tomat merahnya. Kalau tomat hijaunya besar, bisa pakai 1 buah aja ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak, kemudian kita tumis bawang putihnya. Nah, ini aku menggunakan minyak bekas menggoreng ikan terinya tadi ya, dikurangin sedikit. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, masukkan bawang merahnya.
Ini kita tumis sebentar ya, supaya bawang putihnya tidak gosong. Lalu masukkan cabai-cabeannya. Dimasak kembali kurang lebih selama 3 menit sampai cabenya tidak bau langu dan juga lebih empuk ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini cabenya sudah matang. Kemudian teman-teman bisa masukkan tomat-tomatnya. Ada tomat merah dan tomat hijau. Lalu ikan teri yang sudah digoreng. Supaya rasanya lebih sedap lagi, di sini aku tambahkan 1 papan pete yang sudah dibelah 2 seperti ini. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, supaya sambelnya tidak terlalu kering, ini aku tambahkan kurang lebih 50 ml air, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Aku tidak menambahkan garam lagi ya teman-teman, karena ikan teri nasinya sudah asin. Lanjut dimasak sampai semuanya matang ya. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Nah, setelah 3 menit sampai 5 menit dimasak, ini sambal ikan teri nasinya sudah matang. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Halo ya. Hari ini aku masak capcay sayur yang rasanya pedas, sedikit manis, serta sayurannya masih crunchy. Rasanya enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama siapkan kembang kol, bisa juga pakai brokoli ya teman-teman. Kemudian dipotong per kuntum seperti ini. Kalau sudah selesai, ini kembang kolnya kita rendam di air yang sudah diberi garam ya teman-teman, supaya ulat-ulatnya pada meninggal dan juga lebih bersih. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian ada 1 buah wortel, ini beratnya kurang lebih 100 gram. Kemudian diiris serong seperti ini. Lalu ada 1 mangkok kecil, ini jamur kuping yang sudah diremas dengan garam ya teman-teman, untuk menghilangkan lendirnya. Kemudian diiris menjadi bagian yang lebih kecil seperti ini. Kemudian ada 2 bonggol cesim, aku memakai daunnya aja ya teman-teman, lalu diiris-iris. Ada 1 batang daun bawang ukuran kecil, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Untuk proteinnya aku cuma memakai bakso ayam ya teman-teman, kurang lebih 10 butir. Bisa juga memakai sosis ataupun daging ayam ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya simpel banget teman-teman, ada 4 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Kemudian dicincang, aku memakai alat seperti ini ya teman-teman. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu dan kekuningan. Gunakan api sedang kecil aja supaya tidak mudah gosong. Nah, seperti ini cukup. Kemudian masukkan bakso ayamnya. Ini kita tumis sampai wangi dan berkulit ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita tambahkan air kurang lebih 200 ml. Kita aduk-aduk sampai airnya mendidih. Nah, ini sudah mendidih teman-teman. Lalu masukkan wortel, kembang kol, jamur kuping, daun bawang. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Selanjutnya teman-teman bisa bumbui dengan 5 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap ikan. Kemudian ada kaldu bubuk, garam, dan gula pasir. Aku pakai 1 sendok teh, serta kecap manis kurang lebih 1 sendok makan. Nah, ini kita masak sampai sayurannya matang. Nah, kalau sayurannya sudah hampir matang seperti ini, terakhir teman-teman bisa masukkan cesimnya. Nah, ini kita masak sebentar aja teman-teman, supaya daun sawinya tidak kematangan dan masih tetap hijau. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah, jika rasanya sudah pas dan semua bahan sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak telur dan sayuran dengan kuah santan yang medok dan berempah. Enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 4 butir telur ayam, kemudian diceplok dengan cara seperti ini ya teman-teman, supaya menghemat waktu.
Kalau teman-teman mau diceplok satu persatu juga boleh ya, malah nanti bentuknya jadi bulat sempurna. Nah, kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Untuk sayurannya aku menggunakan 10 helai kacang panjang yang sudah dicuci bersih lalu dipotong-potong seperti ini. Bisa juga diganti dengan buncis ya teman-teman. Satu buah terong hijau ini kurang lebih beratnya 150 gram. Kemudian dipotong-potong dan direndam di air yang sudah diberi garam supaya warnanya tidak menghitam ya teman-teman. Lalu sisihkan dulu. Untuk bumbunya ada 7 siung bawang merah, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Siapkan cobek, kemudian masukkan 5 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, 2 cm kunyit, 2 cm jahe, 3 butir kemiri yang sudah digoreng, dan 1 sendok teh garam. Semua bahan ini akan aku haluskan sampai halus ya. Bisa juga dihaluskan menggunakan blender supaya lebih cepat. Kalau sudah halus seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Panaskan minyak secukupnya, kemudian tumis bawang merahnya sampai layu dan harum. Kalau sudah harum, teman-teman bisa masukkan bumbu halusnya. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai, dan 4 cm lengkuas yang sudah digeprek. Lanjut ditumis sampai bumbunya matang dan tanak. Gunakan api kecil aja ya teman-teman supaya tidak mudah gosong. Nah, seperti ini cukup, ini bumbunya sudah matang tanak. Kemudian teman-teman bisa menambahkan santan sekitar 700 ml ya teman-teman. Ini aku menggunakan santan instan kemasan 65 ml yang sudah ditambahkan air. Ini kita aduk-aduk sampai santannya mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan telur ceploknya, terong, dan juga kacang panjangnya. Nah, semua bahan ini dimasak, diaduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Ini kita lanjut dimasak aja sampai matang kurang lebih selama 3 menit. Kalau sudah matang, siap untuk kita sajikan. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.